Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari atau malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan iktikaf? Kalau kita buka beberapa kamus bahasa Arab, arti iktikaf itu adalah berdiam atau menetap. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, teman-teman, iktikaf itu artinya melakukan ketaatan-ketaatan yang terus-menerus pada waktu yang khusus dengan syarat yang khusus dan di tempat yang khusus. Lalu kemudian apa hukum dari iktikaf itu? Para ulama kita menjelaskan bahwa hukum iktikaf itu sunnah. Adapun iktikaf menjadi wajib kalau iktikaf itu dinazarkan. Jadi kalau bernazar, hukum beriktikaf menjadi wajib. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang pertama, kita mulai dari tempat yang khusus. Di mana kita beriktikaf, teman-teman? Para ulama kita bersepakat bahwa tempat beriktikaf hanya di masjid, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Wa antum aakifuna fil masajid. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu beriktikaf, ada pertanyaan, ada nggak sih batasan waktu minimal beriktikaf? Menurut Imam Malik, minimal orang beriktikaf, teman-teman, itu harus sehari semalam. Itu menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad, maka tidak seperti itu. Orang yang beriktikaf itu waktunya cukup sesaat. Mungkin sejam, 2 jam ya, nggak apa-apa, sesaat. Sedangkan batas waktu maksimalnya itu nggak terbatas. Silahkan mau berapa jam atau berapa hari mungkin. Itulah batas waktu menurut para ulama mazhab. Pertanyaan berikutnya adalah tentang syarat. Ada nggak sih syarat beriktikaf itu? Atau pertanyaan yang lebih spesifik, misalnya di bulan suci Ramadan, apakah puasa itu adalah syarat iktikaf? Nah, menurut Imam Malik, puasa itu adalah syarat mutlak iktikaf. Jadi kalau nggak puasa beriktikaf ya nggak bisa. Itu menurut pendapat Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Hanafi, puasa itu menjadi syarat wajib bagi iktikaf kalau iktikafnya adalah iktikaf nazar. Karena bernazar untuk beriktikaf itu iktikafnya menjadi wajib. Sehingga kemudian menurut Imam Hanafi, puasa itu menjadi syarat iktikaf ya. Iktikaf yang dimaksud adalah iktikaf nazar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, puasa itu bukan syarat dari iktikaf.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya At-Tafsirul Munir, bahwa dalil yang mensyaratkan puasa itu sebagai syarat iktikaf ya, itu dhaif ya. Sebagaimana tertulis bahwa la i'tikafa illa bisaumin, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Hadis riwayat Darul Qutni dan Al-Baihaqi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hadis ini adalah hadis dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Lalu pertanyaan berikutnya teman-teman, apakah orang yang beriktikaf itu boleh nggak sih keluar masjid? Nah, karena kita tahu selain puasa tadi menurut Imam Malik, ada syarat lain, yaitu tidak boleh keluar masjid kalau beriktikaf. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kalau kita punya keperluan, punya hajat? Maka menurut para ulama, boleh keluar dari masjid kalau ada keperluan. Tetapi kalau nggak ada keperluan, kemudian keluar, maka itu bukan iktikaf ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi saya ulangi lagi, apakah orang yang iktikaf itu boleh keluar masjid? Jawabannya ya tidak boleh, kecuali ada keperluan yang tidak bisa dihindari, misalnya buang air kecil atau besar, itu nggak bisa dihindari, maka harus keluar dari masjid dan kemudian buang air besar, buang air kecil, dan kembali lagi beriktikaf. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, hari ke-10-nya ya, yang dimaksud adalah Imam Malik dan Ahmad menganjurkan pada 10 terakhir bulan suci Ramadan hendaknya kaum muslimin menginap di masjid, teman-teman. Menginap di masjid artinya pada malam Idul Fitri, gitu ya. Iktikaf di masjid sampai esokan harinya. Esokan harinya kemudian keluar menuju tempat sholat Id, ya, yaitu di lapangan. Nah, sedangkan menurut Al-Imam Syafi'i dan Al-Auza'i, nah, ya, keluar dari tempat iktikaf itu setelah matahari terbenam, yaitu pada hari terakhir Ramadan. Ya. Jadi sore harinya, nggak harus nunggu besok kemudian langsung pergi ke lapangan melakukan sholat Id, enggak ya. Nah, cukup sampai sore itu boleh keluar dari masjid. Itulah iktikaf khusus pada 10 terakhir bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang bisa membatalkan iktikaf seseorang? Menurut para ulama, ada satu hal yang membatalkan iktikaf selain tadi keluar itu ya, yaitu berhubungan intim ya, atau bercampur dengan istri ataupun suami ya. Itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang membatalkan iktikaf. Karena di dalam ayat dijelaskan bahwa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bercampur dengan istri-istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Itulah sekilas tentang iktikaf, teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga kita mampu melaksanakan iktikaf pada 10 hari atau malam terakhir bulan suci Ramadan, sehingga kita konsentrasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan suci Ramadan, dan kita berharap akan mendapatkan keutamaan atau keistimewaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik
dari 1000 bulan ataupun 83 tahun lebih. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.